Baik, kita lanjutkan untuk membahas tentang unsur kebahasaan yang ada pada teks karya ilmiah. Yang pertama adalah kata impersonal. Ini kalau di bahasa Inggris impersonal verb gitu ya. Sama sebetulnya prinsipnya. Impersonasi, impersonate adalah sebuah kata yang tidak mencerminkan atau tidak ada kaitannya dengan seseorang. Jadi kalau misal dalam sebuah teks kita menggunakan kata saya, kami, mereka, dia, nama orang. Nah, dalam karya ilmiah tidak ada istilah subjektivitas seperti itu anak-anak. Jadi digantikan dengan peneliti atau penulis di dalam karya ilmiah ya. Jadi ketika nanti membuat kata pengantar atau penutup, nah peneliti bla 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 bla. Peneliti mengucapkan terima kasihnya sebesar-besarnya. Penulis juga seperti itu. Nah, berbicara tentang karya ilmiah atau karya ilmiah, nanti struktur bahasa yang digunakan adalah bahasa baku tadi ya, anak-anak. Lalu struktur, kemudian kita ngomongin struktur nanti di belakang. Setelah itu ada faktanya, otomatis berdasarkan hasil eksperimen yang berupa pengamatan. Unsur yang dimuat kebanyakan dalam bentuk kata, angka, tabel, gambar grafik. Sifat karangannya berupa eksposisi dan deskripsi. Ini di kelas 10 dulu udah belajar. Lalu sikap penulisnya tadi impersonal, tidak menempatkan diri pribadi, alias berusaha untuk tidak menunjukkan subjektivitas tadi ya. Nah, kemudian contoh karangan ilmiahnya yang kemarin sudah dibahas juga, deskripsi, disertasi, dan jurnal ilmiah serta tesis. Yang kedua sekarang adalah kata denotasi. Kalau kemarin mungkin di kelas 10 atau semester 1 kemarin ya kita mempelajari tentang kata konotasi, yakni makna tidak sebenarnya. Nah, sekarang denotasi adalah kebalikannya, kata-kata yang menunjukkan makna sebenarnya. Ini terlalu ribet. Nah, intinya makna sebenarnya gitu ya. Kalau contohnya apa nih? Contohnya di sini Ibu ada kasih beberapa. Ringan tangan. Nah, ringan tangan kalau untuk konotasinya dia seorang ayah yang ringan tangan. Nah, artinya ayah suka memukul. Sementara yang denotasi makna sebenarnya ya memang tangannya ringan gitu. Lintah darat adalah rentenir. Ini beberapa ada kata-kata yang tulisannya salah sih, Ibu ambil dari internet. Misal kambing, murah hati ini harusnya. Murah itu apa? Lalu ada lintah yang di darat. Oke ya, kurang lebih sudah ada gambaran tentang kata denotasi. Oke. Nanti selanjutnya adalah kata baku. Nah, ini di SMP, di SMA juga udah sering belajar tentang kata baku dan tidak baku. Ini bagaimana kita mengeceknya, Ibu? Nah, kalau di Bahasa Indonesia atau di Kemdikbud, Badan Bahasa, nah itu sudah menyediakan satu platform khusus. Nanti anak-anak bisa cek online. PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia online, nanti bisa dicek di sana. Nah, apakah kata-kata yang selama ini kita anggap baku ternyata justru tidak baku gitu ya. Misalnya kayak ini nih kerjasama, loh salah Bu, bukan, yang bakunya digabung. Memengaruhi, nah itu tidak baku, bakunya mempengaruhi. Teoritis nih ya, teoritis ternyata teoritis yang benernya. Nah, jadi harus ini nih yang sering juga nih, metode. Ternyata yang betul adalah metoda. Oke? Harus sering-sering ngecek juga. Nah, sekarang coba kita recall, kita ingat-ingat kembali nih bagian-bagian dari karya ilmiah. Kalau kemarin baru kulitnya saja, sekarang coba kita perdalam untuk membantu kalian lebih gimana nanti ketika membuat proyek menghasilkan sebuah karya yang semoga aja bisa dilombakan atau dikompetisikan dan bisa menghasilkan, tidak hanya sebagai pemenuhan tugas gitu. Nah, kita ingat kembali ya, kalau kemarin Ibu baru jelaskan beberapa poin-poin yang belum menyeluruh. Nah, sekarang mulai dari bagian judul. Dari bagian judul nanti ada penjelasan lebih lanjut. Setelah bagian judul apa nih Bu selanjutnya? Nah, setelah dari bagian judul adalah bagian awalnya. Nah, bagian awal misalnya kita berbicara tentang skripsi gitu ya. Nanti ada halaman judul, satu halaman persetujuan, pernyataan keaslian karya. Karena kalau misalnya dilombakan harus betul-betul karya orisinal, tidak boleh plagiasi.
ada kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel kalau memang di tulisan karya ilmiahnya nanti ada tabel-tabel. Nah, untuk memudahkan pembaca nanti mengakses bagian mana dari datanya itu tertera di tabel mana, nah lewat daftar-daftar ini. Selain daftar isi tabel juga ada gambar dan serta lampiran. Sekarang mari berbicara tentang bagian utamanya anak-anak. Nah, kalau dari bagian utama kita berbicara tentang bagian pendahuluan. Nah, di pendahuluan nanti akan ada latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang nanti akan dalam bentuk harusnya sih hipotesis di sini. Oke. Rumusan masalah setelah itu dijawab dengan hipotesis. Satu tujuan dari penelitian ini diadakan, yang terakhir adalah manfaat penelitian. Beberapa penelitian nanti mencantumkan definisi operasional anak-anak. Jadi segala bentuk dari karya ilmiah ini bergantung dari gaya selingkung. Misal ada badan yang membuat perlombaan gitu ya. Nah, mereka punya paduan atau pedoman tersendiri. Tapi secara umum ya bagian-bagian ini aja sih nanti pendahuluan. Dan kemudian bab 2 nih, bahas tentang landasan teori. Nah, di landasan teori isinya apa, Bu? Isinya ya teori-teori yang mendukung dari penelitiannya tadi kan. Nah, kajian teori ini harus disajikan berdasarkan acuan yang kuat, tajam, dan mutakhir. Mutakhir itu gimana, Bu? Dalam penelitian itu maksimum sekali itu kalau mau mensitasi atau mengambil teori dari tulisan orang lain atau penguat dari teori-teori yang mendukung penelitian ini, itu maksimum hanya 5 tahun tuh, 5 tahun terakhir dari kapan penelitian kalian dilakukan. Nah, tujuannya apa ya? Untuk menunjukkan bahwa peneliti ini betul-betul menguasai terhadap apa yang ditelitinya gitu. Nah, selanjutnya yang bab 3 adalah bentuk metodologi penelitian. Ini ketika penelitian eksperimental ya, yang kemarin sudah. Ini ada desain penelitian yang tujuannya macam-macam, bisa eksplorasi, deskripsi, eksplanator, prediksi. Pendekatannya yang kemarin kalau bentuknya berupa data nanti kuantitatif, ketika penelitiannya bersifat sosial, humaniora atau lebih ke kualitatif, dan juga campuran dari keduanya. Nah, tadi di awal bukannya Ibu bilang definisi operasional itu ada di bagian pendahuluan, Ibu. Nah, di sini juga ada pedoman atau panduan atau beberapa gaya selingkung yang menuliskannya di sini. Karena nanti ketika menuliskan judul itu ada beberapa variabel dari penelitian yang harus disertakan. Nah, dijelaskan juga tentang populasi dan sampel dari penelitian yang diambil, karena nggak mungkin ya penelitian itu dilakukan untuk semua warga dunia gitu kan, pasti kesusahan. Instrumen penelitian itu alat yang digunakan bisa dalam bentuk kuesioner. Ini kalau penelitiannya yang kualitatif ya, Ibu kasih contoh dulu. Misalnya kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket. Nanti juga ada misalnya kalau dalam penelitian tindakan kelas nanti ada instrumen penilaian yang dalam bentuk soal-soal. Nah, contohnya kayak gitu tuh. Kalau dalam bentuk laboratorium, instrumen penelitiannya nanti disediakan dalam bentuk skala. Jadi angket, ada juga wawancara, jenis angketnya pun juga ada tertutup, terbuka. Pokoknya kalau mau di breakdown lagi itu kalau jadi mahasiswa tuh 1 semester sendiri gitu ya, 6 bulan sendiri kalau kita mau belajar betul-betul membuat karya ilmiah yang betul-betul ilmiah sekali. Oke, sekedar tahu saja dulu supaya ada gambaran nanti ya. Yang keempat, nah tadi ketika sudah menentukan alat apa yang akan digunakan untuk mencari hasil datanya, bagaimana teknik analisis datanya, teknik pengumpulan datanya. Nah, nanti data yang sudah diambil itu dikumpulkan untuk dideskripsikan. Misalnya kalau dalam bentuk angka-angka, skala-skala tadi, nah itu dijabarkan dalam bentuk teks. Gimana supaya orang lain itu bisa membaca datanya itu dengan lebih jelas gitu. Nah, setelah itu ketika ketika sudah membuat hipotesis di awal, kemudian dari data yang diperoleh ternyata tidak sejalan dengan hipotesis, itu tadi ya, hipotesis itu sifatnya opsional. Nah, itu akan dibahas dalam pembahasan atau sesi diskusi. Bukan sesi sih, bagian diskusi yang ada di bab 4. Bab 5-nya sebelum terakhir
itu ada simpulan dan saran. Seperti yang dijelaskan kemarin, simpulan itu bagaimana, ya kesimpulan dari penelitiannya dong. Kemudian kalau ada yang kurang-kurang dari penelitian yang dilakukan, itu diberikan dalam bentuk saran, rekomendasi, misalnya temuan atau pembahasan yang tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan di awal. Nah, ketika membuat simpulan, di awal kan udah di-guide, sudah dibimbing dengan rumusan masalah nih. Jadi simpulannya berupa jawaban dari rumusan masalahnya tadi gitu. Dan di bagian akhir nanti berupa lampiran serta daftar pustaka. Oke, yang pertama misalnya lebih ke ketentuannya saja ya yang kita bahas dalam penulisan judul. Nah, judul-judul ini biasanya akan terdiri dari beberapa variabel anak-anak. Kalau kita lebih mempelajari bahasanya. Nah, yang pertama ketika kata hubung harus dengan huruf kecil. Jadi konjungsi penghubung dan kemudian di ini dengan huruf kecil. Sementara sisanya untuk huruf awalnya harus diawali dengan huruf kapital. Oke. Nah, gimana Bu mencari judul-judul penelitian ini? Ada banyak. Kalian bisa mengakses, ada banyak sekali yang seumuran kalian nih kalau misalnya membuat karya ilmiah ada di LIPI. Di situ ada kompetisi untuk karya ilmiah remaja seumuran kalian. Coba dari situ bisa dicari inspirasi sumber-sumber penelitian apa sih yang sudah pernah dilakukan seumuran kalian gitu. Nah, harus coba diakses di sini ya. Yang kedua, nah tadi definisi istilah atau definisi operasional. Beberapa dari kata-kata bukan kata teknis lagi ya, tapi lebih kata-kata yang berhubungan dengan bidang tertentu dan itu sangat-sangat asing gitu. Nah, itu harus didefinisikan. Nah, bagaimana definisinya itu Bu dilakukan ya? Dengan dibuatlah definisi operasional tadi. Nah, ini dibuatin contoh. Untuk pohon penerapan keputusan itu apa? Oh, dijelaskan bahwa ia adalah diartikan di sini. Bu, apakah definisi istilah itu harus sudah ada? Apakah kita bisa mendefinisikan dengan kata-kata sendiri? Boleh keduanya. Karena orang lain ketika membaca hasil penelitian, ketika tidak memahami tentang apa istilah ini, dijelaskan pada definisi istilah atau operasional. Lalu simpulan saran tadi sudah dijelaskan, oke. Nah, kita lanjut ke daftar pustakanya saja ya yang kemarin Ibu hutang ke kalian nih. Beberapa teknik yang dilakukan di daftar pustaka itu yang sudah Ibu kasih tunjuk kemarin itu ada di, bisa cek di di sini nih. Kalau Google Scholar nanti pakainya yang apa itu maksudnya Ibu nanyain kita apa? Bukan, ini loh. Nah nih yang digunakan standarnya standar apa, mulai nama dari pengarangnya dan nama pengarangnya akan dibalik. Jadi misalnya namanya Ibu Rizka Novia Rahmawati, yang di awal Rahmawati dulu, kemudian tahun terbitnya ini kalau dalam bentuk buku ya buku, dalam bentuk jurnal ini lebih ke jurnal nih, tahunnya kapan, judul jurnalnya apa, mengikuti kaidah judul yang tadi. Nah, ini harusnya ada nama jurnalnya nih di sini. Ini nggak lengkap nih. Oke, ini dia yang lebih lengkap. Nah, ini kalau jurnal ilmiah ya, jadi nama penulis tadi dibalik, terus tahun kapan diterbitkannya jurnal. Ada juga yang melakukan namanya kayak gini, tanda petik 2, ada juga yang langsung miring. Nah, tapi kalau penulisan jurnal ilmiah harus dalam bentuk tanda petik gitu ya. Kemudian nama jurnalnya apa dalam bentuk miring, terbitan keberapa, volume kapan, halaman berapa, itu jurnal. Nah, kalau untuk buku malah lebih simpel, nama, tahun, judulnya apa. Nah, judul di sini harus dimiringkan, tempatnya di mana, serta penerbitnya. Biasanya di satu nih, penerbit itu di mana, Ibu ulangi tempat itu di mana penerbit itu berada gitu. Lalu dokumen resmi misalnya peraturan dari pemerintah gitu ya. Nah, langsung dikutip peraturan apa, tentang apa, kemudian nomor berapa, tahun berapa. Oke. Nah, berbicara tentang karya ilmiah pasti tidak akan lepas dari metode ilmiah. Apa anak-anak metode ilmiah? Metode ilmiah itu bagaimana kita diajari untuk berpikir secara sistematis. Ya, ketika kita membuat satu kesimpulan, ini dalam kehidupan kita sehari-hari pun menghadapi masalah, menemukan tantangan, hambatan, usahakan selalu menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah ini gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah,
Apa dulu nih? What? Mengapa bisa terjadi? Bagaimana sih kok bisa terjadi? Bahas tentang COVID gitu. Lalu ketika kita sudah mengumpulkan pertanyaan ini tadi, setelah itu apa yang kita ketahui? Kita bahas tentang COVID gitu ya. COVID itu kita tahu bahwa dunia sekarang sebelum sekarang ada nih, atau sebelum ada penelitian lebih advance yang kemarin kita tiba-tiba langsung libur gitu ya, apa yang kita ketahui? Bahwa penyakit ini memiliki penyebaran yang sangat cepat. Bukan penyakit sih, virus ini memiliki penyebaran yang sangat cepat dan masif di seluruh dunia. Nah, setelah itu ada jurang ketidaktahuan. Lalu seberapa besar efek atau deadliest si virus ini, seberapa mematikan untuk tubuh manusia. Nah, setelah itu dibuatlah hipotesis. Bisa dalam bentuk iya, tidak, iya sangat mematikan, tidak terlalu mematikan. Seperti itu, misalnya loh ya. Terus pengumpulan datanya bisa dalam bentuk eksperimen survei yang seperti tadi, instrumennya seperti apa. Nah, dianalisislah dalam bentuk kuanti kuali gabungan. Terakhir dalam bentuk simpulan. Nah, jadi ini adalah prinsip-prinsip untuk menerapkan bagaimana metode ilmiah itu terbangun dan diusahakan ada dalam hidup kita gitu ya. Nah, ini lebih lengkapnya tadi yang apa mengapa. Kita lebih ke lebih ke proyeknya sekarang. Kemarin sudah Ibu minta untuk menemukan judul dari penelitian serupa yang sudah dibuat. Nah, kalian kan udah tahu tuh di bagian simpulan itu ada masukan-masukan yang diberikan oleh penulis atau peneliti sebelumnya. Lalu cek tuh rekomendasinya apa. Nah, ketika rekomendasi itu bisa memimpin kalian atau mengarahkan kalian untuk merumuskan sebuah penelitian ataupun judul yang baru gitu. Ya. Nah, kalau mudahnya nih, apakah terdapat hubungan literasi dengan penolakan vaksin? Berarti ada 2 variabel. Apa variabelnya? Literasi sains dengan penolakan vaksin. Nah, setelah itu dilakukan studi literatur. Studi literatur itu gimana, Bu, caranya? Cari jurnal-jurnal, cari buku-buku, cari di internet. Tapi tidak semua sumber di internet itu bisa dan ilmiah untuk digunakan. Jadi Wikipedia, Blogspot, tulisan orang yang belum bisa dipertanggungjawabkan itu tidak sah untuk dimasukkan sebagai studi literatur. Nah, gimana caranya, Bu? Ibu kemarin udah kasih tips deh kayaknya. Gunakan untuk search engine, mesin pencari googlescholar.com. Di situ nanti yang keluar adalah hasil-hasil tulisan penelitian yang sudah ada. Nah, setelah itu dari studi literatur tadi gunakan kata-kata kunci alias keyword ya. Jadi kalau literasi sains penolakan vaksin 2 variabel tadi, nah itu yang digunakan. Literasi itu apa, literasi sains itu apa, penolakan vaksin apa, ini harusnya COVID-19 dan penolakan vaksin COVID-19. Sudah ada gambaran ya, semoga dalam mencari studi literatur seperti apa, nanti bisa diskusi lebih lanjut lewat WhatsApp. Kalau ini video kurang bisa mewakili. Kemudian kiat untuk merumuskan hipotesis. Nah, itu bisa dengan H0, H1. Artinya hipotesis itu bisa iya dan tidak kan. Oh iya, terdapat hubungan antara literasi sains dengan penolakan vaksin, atau tidak terdapat hubungan antara literasi sains dengan penolakan vaksin. Nah, kayak gitu tuh hipotesis. Hanya menjawab yang pertanyaan apakah tadi iya dan tidak. Kemudian pengumpulan datanya. Nah, kalau sekarang canggih ya. Kalau zaman dulu belum ada internet, tuh orang masih satu-satu bisa aja tuh nyari respondennya, nyari sampelnya, langsung ke jalan gitu. Kalau sekarang tinggal pakai Google Form untuk misalnya yang bentuk kuesioner atau survei, bisa dalam terbuka atau tertutup. Misalnya juga wawancara, bisa pakai Zoom atau Google Meet. So easy ya, sangat mudah sekarang ini. Lalu, yang selanjutnya untuk merumuskan atau menganalisis datanya. Nah, untuk yang kuantitatif itu bisa digunakan Excel. Nah, nanti kalau direpresentasikan atau divisualisasikan dalam bentuk diagram, tabel, itu jauh lebih mudah untuk orang-orang memahami. Ya, yang kualitatif, yang bentuknya wawancara, ya kita rumuskan sebagai satu data yang bisa disimbolisasikan atau bisa divisualisasikan dengan diagram atau tabel.
Nah, terakhir simpulan tadi kemudian menjawab dari rumusan masalahnya. Ya tinggal dicocokin lagi. Ini ternyata sesuai H0 apa H1. Nah, kayak gitu deh. Oke. Sejauh ini silahkan ditanyakan lebih lanjut untuk proyeknya. Kalau kemarin itu masih dalam bentuk yang bagian awal, sekarang kita lanjutkan bagian 2 ya, atau bagian, kita sebut bagian B aja deh. Ya, ini mempelajari tentang studi literatur dan juga instrumen penelitiannya. Syukur-syukur kalau mau dilengkapin apa Bu? Misal tekniknya, ini nggak wajib ya, ini opsional. Ketika yang wajib sudah teratasi atau terlampaui, maka ketika mendapatkan opsional pasti ada nilai plus-plusnya kan, jadi tidak perlu khawatir. Misalnya dari definisi operasional, setelah itu ada untuk teknik analisis data, dan sebagainya, ada pokoknya pada bagian B atau bagian kedua. Nah, berbicara tentang studi literatur, maka otomatis nanti juga harus sesuai atau dilampirkan atau juga belajar membuat daftar pustakanya anak-anak. Karena daftar pustaka pasti akan otomatis terlampir pada bagian di daftar pustaka ini gitu. Untuk lebih lanjutnya coba dulu, nanti seperti biasa akan Ibu kasih feedback ya. Semangat!